Pada video kali ini saya akan menjelaskan vektor, yaitu panjang vektor di X pangkat 2. Ini adalah lanjutan dari video tentang vektor. Yang pertama adalah panjang vektor. Panjang vektor itu menyatakan panjang atau besar vektor, ya. Panjang vektor itu menyatakan panjang atau besar vektor. Nah, panjang besar vektor itu bisa dinotasikan seperti ini. Misalnya ini adalah vektor AB, maka panjang vektornya adalah ini, notasi dari panjang vektor, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah notasi dari panjang vektor. Panjang vektor. Ya. Atau apabila Anda ingin menggunakan huruf kecil, maka seperti ini, misalnya vektor V. Vektor V, ya. Ini sama juga sebagai panjang vektor. Oke. Misalnya gini, jika vektor V, jika vektor V ini misalnya adalah V1 dan V2, ya, misalnya seperti itu. Atau bisa kalian tulis panjang vektor adalah V1, V2. Maka yang akan kita tanyakan adalah panjang vektor, yaitu ini V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Coba kita lihat garisnya di sini, misalnya ini adalah vektor V. Ini adalah vektor V. Nah, untuk mencari panjang vektor V, kita tarik garis dari sini dan ini, ya. Nah, ini V1 dan ini V2. Ini sama aja dengan Pitagoras, ya. Sama dengan Pitagoras. Berarti rumusnya adalah akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Selanjutnya, panjang dan komponen-komponen suatu vektor dapat dikaitkan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dengan sumbu X positif. Misalnya, vektor V1, V2 mempunyai titik awal 0,0 dan membentuk suatu sudut dengan sumbu X positif. Saya akan gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Dan di sini ada suatu vektor dengan titik awalnya adalah ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Titik awalnya adalah 0,0, ya. Ini titik awalnya. Titik awalnya adalah 0,0. Nah, lalu dengan titik V1, V2 dia membentuk suatu ini, ya, koordinat nih V1 dan V2 di sini. Nah, ini V1, V2. Kita tarik garis sini. Nah, ini adalah suatu vektor. Nah, berarti di sini kan V2, ini V1, ya. Nah, untuk mencari panjang vektor, berarti panjang vektor itu rumusnya seperti ini, panjang vektornya, panjang vektor ini. Nah, di sini V1, di sini adalah V2. Nah, ini V2, nah ininya adalah V1-nya. Ya. Jadi saya umpamakan suatu segitiga seperti ini misalnya. Ini kita gambar di sini. Ini panjang vektor dan ini V2, ini V1. Nah, lihat di sini ada alfa. Alfanya ada di sini, ya. Sudut alfanya ada di sini. Nah, untuk kalian sudah mempelajari trigonometri, ini akan kita gabung dengan rumus trigonometri perbandingan, ya. Berarti untuk mencari sin alfa dengan rumus demi depan per miring, maka dapatlah V2 per panjang vektor V. Nah, untuk cos alfa itu kalian masih ingat, yaitu samping per miring V1 per. Nah, ini panjang vektornya. Dan untuk tangen alfa itu adalah desa. Yaitu kalau desa itu berarti depan per samping. Berarti V1 per V2, ya. Itu adalah tangen alfanya. Nah, seperti ini nanti yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu tentang panjang vektor yang ada sudutnya, ya, sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Mari kita lanjut dengan soal-soal sehingga kalian bisa menerapkan teori ini ke dalam soal-soal ini berikut. Terima kasih. Nomor 1, diketahui vektor V
5, min 12. Tentukanlah panjang vektor V. Sebelumnya kita lihat dahulu di sini 5,12 ya. Berarti sesuai dengan rumusnya langsung kita jawab saja. Di sini langsung kita jawab untuk vektor V-nya adalah 5, min 12. Berarti ini sebagai V1, ini sebagai V2. Sesuai dengan ketentuan rumusnya, untuk panjang vektor adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Maka dapatlah rumusnya 5 kuadrat ditambah min 12 pangkat 2 atau kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 144. Jawabannya 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi panjang vektor 5,12 adalah 13. Soal nomor 2, panjang vektor AB sama dengan 17 dengan titik A 2,3 dan titik B min 6, P. Maka tentukanlah nilai P. Nah, soal ini dibalik. Panjang vektornya sudah diketahui, yang dicari adalah sumbu dari salah satu titik. Jawab. Diketahui di sini panjang vektor AB sama dengan 17 ya. Lalu titiknya itu titik A sama dengan 2,3 sebagai X1 dengan Y1 dan titik B adalah min 6, P sebagai X2 dan ini Y2. Maka yang ditanyakan adalah P-nya berapa. Nah, sebelum mencari P, kita harus tahu dulu rumus dari panjang vektor. Rumus dari panjang vektor itu adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Berarti di sini kita lihat 17 ini sudah ada ya. Berarti ini 17 sama dengan X2-nya, di sini X2-nya adalah min 6 min 2 ya dikuadratkan ditambah Y2-nya. Y2-nya adalah P min 3 kuadrat. Oke, lalu untuk mempermudah perhitungan kita hilangkan akar ini, kita hilangkan. Nah, hilangkan akar dengan cara dikuadratkan. Dikuadratkan ya. Dikuadratkan, maka langsung di sini setelah dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Kita tulis di sini ya, min 6 min 2 kita langsung balik ditambah P min 3 kuadrat sama dengan 17 kuadrat karena dikuadratkan akarnya hilang ya. Berarti di sini adalah min 8 kuadrat ditambah P min 3 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Seperti kita ketahui, min 8 kali min 8 adalah 64, ditambah di sini kita belum urai terlebih dahulu, nanti saja. 17 kali 17 adalah 289 ya. 289 berarti P min 3 kuadrat sama dengan 289 dikurang 64. Yang hasilnya adalah P min 3 kuadrat yaitu sama dengan 225 maaf. Di sini berarti 225. 225. Oke, ini 225 ya. Nah, lalu kita urai P-nya. P kuadrat min 3, 2 kali P kali 3 yaitu 6P ditambah 9 sama dengan 225. Nah, 225-nya akan kita faktorkan ditambah 9 min 225 sama dengan 0. Maka P kuadrat min 6P di sini min
216 sama dengan 0 karena 225 dikurang 9. Hasilnya 9 dikurang 9 min 225. Hasilnya min 216. Lalu kita faktorkan di sini P-nya P, di sini P, dua buah bilangan dikalikan hasilnya min 216, tapi bila dijumlah hasilnya adalah 6, yaitu 18 dan 12. Hasilnya harus min 6 ya, berarti di sini min, ini positif. Berarti nanti P sama dengan 18, berarti di sini P sama dengan 18 dan satu lagi adalah P sama dengan min 12. Berarti P-nya ada dua. Yang pertama ini atau yang P sama dengan min 12. Soal nomor 3, vektor V dengan panjang 24, ya panjang vektornya sudah diketahui 24, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukanlah komponen vektor V. Oke, dijawab di sini, jawab diketahui panjang vektor V-nya sudah ada, yaitu 24, sedangkan alfanya adalah 30 derajat. Nah, untuk mencari komponen vektor, berarti adalah V1 berapa dan V2-nya berapa. Ini adalah komponen vektornya, ya. Nah, kita lihat dahulu untuk mencari sudut atau yang kita pelajari teorinya yaitu seperti ini, ya. Untuk mencari sin alfa itu adalah demi ya, untuk demi berarti adalah V2 per V1. Kalian boleh lihat lagi untuk slide sebelumnya ya. Ini demi berarti untuk mencari V2-nya adalah sin alfa dikali panjang vektor V. Nah, berarti V2-nya adalah sin 30 derajat dikali 24. Berarti sin 30 adalah sudut istimewa, yaitu setengah dikali 24, hasilnya adalah 12. Ini adalah V2. Nah, untuk V1-nya kita memakai rumus cos. Cos alfa sama dengan V1 per panjang vektor V. Maka di sini V1-nya sama dengan cos alfa dikali panjang vektor V. Cos alfanya dalam sudut adalah cos 30, yaitu setengah akar 3. Ini diganti menjadi 30 derajat ya. Dan ini 24, berarti hasilnya adalah 12 akar 3. Berarti nanti yang diketahui untuk komponen dari V-nya itu adalah koordinatnya, maksudnya ya 12 akar 3, 12. Ini adalah komponen vektor V, yaitu V1 dan V2. Demikianlah penjelasan tentang panjang vektor dan pembahasan soal-soalnya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.